Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 41-45. Hah, ini kamu? Ye Junlin juga mengenali Chen Jingxuan. Chen Jingxuan adalah teman sekelasnya di sekolah menengah, dan Chen Jingxuan berada di tingkat bunga kelas. Pada saat itu, ada banyak pelamar di sekolah, dan dia ada seperti Dewi Masa. Chen Jingxuan pernah mengejar Ye Junlin, tapi ditolak oleh Ye Junlin. Setelah itu, Chen Jingxuan hanya diterima di perguruan tinggi profesional. Saya tidak pernah menghubungi Ye Junlin lagi, tapi dia selalu tahu tentang Ye Junlin. Terutama setelah mendengar berita bahwa Ye Junlin berada di penjara, dia sangat senang karena dia gagal untuk mengakui cintanya saat itu. Kalau tidak dia akan malu. Menghadapi Ye Junlin sekarang, dia sangat rumit. Tapi ini lebih tentang kegembiraan. Akhirnya mendapat kesempatan ini. Dia ingin Ye Junlin melihat betapa baiknya dia sekarang. Buat Ye Junlin menyesal, kapan kamu keluar dari penjara? Chen Jingxuan bertanya. Ye Junlin menjawab, setengah bulan yang lalu. Hei, kamu dulunya adalah seorang pemula di dunia bisnis di Suzhou dan Hangzhou. Dan kamu pernah mulia, sayang sekali kamu masuk penjara nanti. Kalau tidak kamu sekarang adalah 10 orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Bukan, kamu sangat luar biasa. Aku dengan bodohnya mengaku padamu. Tetapi kamu menolak. Kamu mengatakan bahwa jika aku mengaku padamu sekarang, apakah kamu setuju? Hehehe. Chen Jingxuan menghela nafas. Apa, manajer Chen? Seberapa baik Anda sekarang, tidak hanya manajer pusat penjualan Oriental Garden, tetapi juga juara penjualan. Anda menghasilkan jutaan setahun, Anda memiliki rumah dan mobil mewah, itu adalah Dewi, bagaimana bisa dia layak untukmu? Kurasa dia menyesalinya sampai mati, dan menolak untuk mengakui cintanya saat itu. Sekarang dia baru saja keluar dari penjara. Dia tidak sabar untuk mendapatkanmu. Sekarang dia dibandingkan dengan manajer Chen, satu di langit dan yang lainnya di tanah, dia sama sekali tidak layak untukmu. Lebih besar dari gadis-gadis penjual kecil ini adalah manusia, dan mereka belum pernah melihat apapun. Begitu Chen Jingxuan mengatakan ini, dia langsung mengerti bahwa Chen Jingxuan ingin membuat Ye Junlin menyesalinya. Jadi mereka aktif bekerja sama. Mendengar ini, Ye Junlin melirik lencana Chen Jingxuan, dan ternyata itu adalah manajernya. Bisa masuk ke posisi manajer pusat penjualan Oriental Garden menunjukkan bahwa Chen Jingxuan memang sangat bagus. Chen Jingxuan tersenyum dan berkata, dengan gelar saya hanya bisa keluar untuk melakukan penjualan, dan sekarang saya telah mencapai sedikit kesuksesan. Sekarang saya hampir tidak dapat menghasilkan sekitar 1 juta yuan sebulan. Tentu saja, saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda sebelumnya. Tetapi dibandingkan dengan dari Anda saat ini, saya. Chen Jingxuan tidak mengatakan sisanya. Artinya sederhana, Anda tidak layak mengangkat sepatu saya sekarang. Melihat penampilan Ye Junlin yang tidak berguna sekarang, Chen Jingxuan berseru di dalam hatinya. Teman sekelas terbaik yang biasa saya ajak bergaul ternyata seperti ini. Penyediaan? Ye Junlin tersenyum, kamu benar-benar pandai. Chen Jingxuan tidak bisa menahan diri untuk berkata ketika dia memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, maukah kamu datang ke reuni teman sekelas kita pada tanggal 7? Tapi kamu tidak boleh merasa rendah diri. Jika kamu pergi ke pesta, siapa yang akan kamu datangi? Teman sekelas baik-baik saja. Dan bukan hal yang buruk untuk membantu, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Reuni siswa? Aku akan hadir. Ye Junlin mengangguk. Itu sangat bagus, di permukaan. Chen Jingxuan sangat senang. Tapi sebenarnya sangat kecewa dengan Ye Junlin. Menurutnya, Ye Junlin menghadiri reuni kelas hanya untuk menjilat orang lain. Chen Jingxuan tersenyum, ngomong-ngomong, apakah Anda ingin membeli rumah? Tetapi bahkan jika saya memberi Anda diskon yang cukup, satu set harganya 20 hingga 30 juta,
Anda pasti tidak mampu membelinya. Jika Anda ingin membeli rumah senilai 10 hingga 2 juta mampu, tapi di mana 1 atau 2 juta rumah di Suzhou dan Hangzhou, Anda harus pergi ke pusat kota. Ye Junlin menatap Chen Jingxuan dan berkata, "Maaf, aku akan membeli rumah di sini." Hahaha, Zhang Xia dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ini tampaknya menjadi akhir. Chen Jingxuan juga tersenyum. Teman sekelas lama, kami membeli lebih banyak rumah di sini dengan pembayaran penuh, dan lebih sedikit pinjaman hipotek. Dan bahkan jika pinjaman hipotek Anda setidaknya beberapa juta, sepertinya Anda memiliki hipotek paling banyak 1 juta, itu tidak akan bekerja sama sekali. Ye Junlin berkata dengan dingin, "Aku akan membayar harga penuh juga." "Beli harga penuh? Apakah kamu yakin?" Chen Jingxuan terkejut. Untuk menyelamatkan muka di depannya, pria ini bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Chen Jingxuan juga marah. Dia ingin melihat apakah Ye Junlin dapat membeli rumah. Dia ingin melihat Ye Junlin mempermalukan dirinya sendiri. Dia sudah memikirkannya, dan memberitahu teman sekolah menengahnya tentang rasa malunya hari ini. Kalimat berikutnya lebih mengejutkan mereka. Ye Junlin berkata dengan tenang, "Pilih tipe rumah termahal di sini segera." Setelah Ye Junlin mengatakan ini, para penonton terdiam. Chen Jingxuan dan yang lainnya memandangnya dengan tercengang. "Apa katamu? Apartemen termahal? Apakah kamu yakin?" Chen Jingxuan bertanya dengan suara berat. Xiao Qin menjadi tidak sabar dan berkata dengan marah, "Apakah kamu tuli, tipe apartemen paling mahal?" Chen Jingxuan akhirnya sadar. "Mendengus, tipe rumah termahal bukan? Saya ingin melihat apa yang Anda beli." "Oke. Kalian ikut aku." Chen Jingxuan membawa beberapa orang ke model real estate, menunjuk ke satu set kamar dan berkata, "Ini adalah apartemen paling mewah di distrik Taman Oriental, dengan lantai datar besar seluas 500 meter persegi. Ada juga garasi bawah tanah dan ruang penyimpanan bawah tanah sebagai hadiah. Harga 1 kali beli 50 juta. Bagaimana?" Setelah Chen Jingxuan memberikan perkenalan mendetail, dia menatap Ye Junlin dengan bangga. Zhang Xia dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan mengejek. "Anda memilih satu set 50 juta, kali ini kita melihat bagaimana Anda mampu membelinya." Ye Junlin mengangguk puas. "Rasanya enak, aku juga merasa enak." Xiao Qin juga mengangguk. Chen Jingxuan tersenyum. Ye Junlin benar-benar tahu cara berpura-pura. Kamar senilai 50 juta yuan pasti bagus. Jadi apakah perlu dikatakan? Kuncinya adalah apakah Anda mampu membelinya? Hari ini, Chen Jingxuan dengan tulus ingin mempermalukan Ye Junlin dan mendorongnya ke situasi putus asa. Ayo pergi dan lihat. Ini adalah rumah yang sudah selesai. Kamu bisa langsung masuk," kata Chen Jingxuan sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Bagaimana dia bisa mengharapkan adegan berikutnya? Ye Junlin mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Jangan lihat, gesek saja kartunya." Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. "Apa, cukup gesek kartunya?" Setelah 1 menit penuh tertegun, Zhang Xia adalah yang pertama bereaksi. "Geser kartunya secara langsung? Apakah kamu yakin?" Suara Chen Jingxuan jelas bergetar. Ye Junlin menyerahkan kartu itu. "Cepat, masih ada yang harus kulakukan." Saat Chen Jingxuan mengambil kartu itu, dia ketakutan. Karena dia mengenali kartu ini, kartu hitam American Express. Disebut kuota unlimited, dia benar-benar bisa. Dengan suasana gugup, Chen Jingxuan mulai menggesek kartunya. Setelah Ye Junlin memasukkan kata sandi, pembayaran berhasil. Pembayaran 1 kali sebesar 50 juta, Chen Jingxuan, Zhang Xia dan yang lainnya semuanya terkejut. Dia benar-benar menghabiskan 50 juta untuk membeli rumah. Semua orang tampak luar biasa. Bahkan dengan kemampuan Chen Jingxuan saat ini, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menghasilkan begitu banyak. Tapi 50 juta disingkirkan oleh Ye Junlin dengan meremehkan.
Ada apa dengan dia? Li Ziran tidak baik-baik saja sekarang, dia tahu itu. Maka itu hanya Ye Junlin sendiri. Dia masih kuat. Mungkin dia sudah lama keluar dari penjara dan berkembang lagi. Dia tidak tahu berapa banyak yang ada di kartu hitam Ye Junlin, tetapi pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa miliaran bukanlah masalah. Ye Junlin hari ini jelas tidak lebih buruk dari 6 tahun lalu. Saat ini, Ye Junlin tampak bersinar. Chen Jingxuan menyesalinya. Jika saya tidak seperti itu sekarang, mungkin saya akan bersama Ye Junlin. Lagi pula, dia lebih percaya diri daripada Li Ziran sekarang. Kontrak pembelian dengan cepat dicetak. Saat menandatangani, Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, rumah ini adalah transisi, dan vilanya sudah dalam pembangunan. Bagaimana? Tanda tangani namamu, Ye Junlin benar-benar. Menatap Xiao Qin tertegun. Dalam keadaan linglung, Xiao Qin menandatangani, dan Ye Junlin membeli suite ini untuknya. Chen Jingxuan, Zhang Xia dan yang lainnya menjadi gila. Sebuah flat 50 juta yuan dibeli untuk adik ipar saya. Seberapa kaya dia? Kali ini, bos besar Taman Oriental terkejut, dan mereka bergegas satu demi satu, memperlakukan Ye Junlin sebagai tamu. Kali ini saja, Chen Jingxuan menerima bonus 1,5 juta. Itu adalah daftar terbesar yang pernah dia jual. Tapi dia menderita, besar kemungkinan errornya miliaran atau puluhan miliar. Bos besar, Cui Jingming, mengambil inisiatif untuk menyerahkan kartu namanya, Tuan Ye, cari teman. Lupakan teman, pecat dia. Ye Junlin menatap Zhang Xia. Dia ingin memberi pelajaran kepada mereka yang memandang rendah orang dengan mata anjing. Zhang Xia berbaring di tanah dan menangis dengan sedihnya, tetapi hasilnya tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Ye Junlin dan keduanya dikirim dengan hormat oleh 70 atau 80 orang. Ye Junlin berbalik, menatap Chen Jingxuan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan pergi ke reuni kelas. Oke, suasana hati Chen Jingxuan langsung turun ke bawah. Dia tampaknya telah melewatkan beberapa miliar. Xiao Qin memandang Ye Junlin dengan memuja, kakak ipar, apakah aku punya kamar sekarang? Aku masih tinggal dengan adikmu sekarang, Ye Junlin mengoreksi. Kalau begitu aku juga bisa datang dan tinggal. Xiao Qin bahkan berencana untuk keluar dari asrama sehingga dia bisa melihat saudara iparnya setiap hari. Segera, itu adalah hari ketiga, ulang tahun Li Ziran ada di sini. Pada hari ini, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan untuk merayakan ulang tahun Li Ziran. Sebelum Ye Junlin sempat memberitahu Li Ziran bahwa dia telah memesan tempat duduk di restoran berputar di pusat Suzhou, Hangzhou, Zhao Yalan berkata, Ziran, pesta ulang tahun hari ini telah diatur, dan saya pasti akan memberi Anda kejutan besar, nanti, Li. Wen Yuan juga tertawa dan berkata, benar, lokasinya akan berada di Hotel Kempinski. Melihat tatapan misterius orang tuanya, Li Ziran tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kempinski, di sana terlalu mahal, makan kaleng harganya puluhan ribu yuan, aku bisa merayakan ulang tahunku dengan santai. Li Wen Yuan tersenyum dan berkata, Ziran, ini bukan yang kami pesan, ini dipesan oleh seseorang, ini adalah set makanan Kempinski yang paling mewah, harga meja lebih mahal dari 100.000 yuan. Mendengar ini, Li Ziran tanpa sadar menatap Ye Junlin. Zhao Yalan mendengus dingin, jangan khawatir, itu bukan dia ingin merayakan ulang tahunmu, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Xiao Qin hendak berbicara tentang restoran berputar di udara, tetapi dihentikan oleh kamu Junlin. Tak lama kemudian, sebuah Mercedes-Benz G berhenti di depan rumah Li Ziran. Seorang pria berjas putih turun dari atas, memegang bunga, dan langsung pergi ke rumah Li Ziran. Saat pintu terbuka, Li Ziran mengenali orang itu. Bai Qiusheng,
putra teman lama Li Wenyuan, dikatakan telah pergi ke Prancis. Paman dan bibi semakin muda dan semakin muda, mereka tidak membawa apapun ketika mereka kembali dari Prancis, beberapa anggur dan kosmetik asing tidak terhormat. Bai Qiusheng menyapa dengan sopan. Dia juga memberi Li Wenyuan beberapa botol rokok dan alkohol mewah, dan membawakan kosmetik mewah Zhao Yalan. Ini membuat Li Wenyuan dan Zhao Yalan senang. Mereka semua barang mewah asing. Seberapa menyelamatkan muka untuk mengeluarkannya dan menyombongkan diri. Melihat menantu saya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saudari Ziran, kamu masih secantik dulu. Bai Qiusheng hendak memberi Li Ziran hadiah pipi ke pipi, dan Li Ziran tanpa sadar bersembunyi. Retak, Ye Junlin berdiri di depannya. Maaf, metode ini di China tidak berhasil. Bai Qiusheng mengabaikan Ye Junlin, menatap Li Ziran dan berkata sambil tersenyum. Saudari Ziran, selamat ulang tahun, tapi kejutannya ada di malam hari, aku jamin kamu akan menyukainya. Li Ziran mengangguk kepala, terima kasih. Bai Qiusheng menatap Li Wenyuan dan keduanya lagi, dan berkata sambil tersenyum, Paman dan Bibi, malam ini, orang tuaku juga akan datang ke pesta ulang tahun. Benarkah? Itu benar-benar berlebihan, baiklah. Li Wenyuan dan keduanya bersemangat saat mendengarnya. Sejak penurunan keluarga mereka, mantan teman sekelas lama sebenarnya memiliki kontak yang sangat sedikit. Secara khusus, kedua orang tua Bai Qiusheng adalah nama besar dalam sistem. Misalnya, ayah Bai Qiusheng, Bai Zhengwen, adalah kader tingkat departemen di Biro Industri dan Komersial, dengan latar belakang yang sangat solid. Ibu Bai Qiusheng, Kong Yuehua, adalah kader tingkat departemen di Biro Pendidikan. Dengan latar belakang seperti itu, Bai Qiusheng telah menjadi fokus sejak dia masih kecil. Dia kuliah di luar negeri dan bekerja di Prancis. Dalam ketiadaan di mata beberapa orang, Bai Qiusheng adalah keberadaan menantu terkuat. Jika putri seseorang menikah dengan Bai Qiusheng, itu akan sangat mengasyikkan. Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak memikirkannya. Hanya saja teman sekelas lama Bai Zhengwen bahkan tidak mau menghubungi mereka sekalipun, apalagi berpegang teguh pada suatu hubungan. Saya tidak menyangka akan datang ke makan malam ulang tahun Li Ziran malam ini. Ini kesempatan bagus, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Bai Zhengwen dan Kong Yuehua. Sekarang Li Wenyuan merasa tulangnya mengeras. Jika Bai Qiusheng dan Li Zi diwarnai bersama, itu akan menjadi lapisan gula pada kue, aliansi yang kuat. Li Wenyuan dan Zhao Yalan saling memandang, mereka berdua memiliki ide yang sama. Tapi dengan Ye Junlin sebagai momok, itu tidak mungkin. Saya harap Ziran bisa mengetahuinya, lagi pula, mereka juga tahu bahwa Bai Qiusheng datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Li Ziran karena dia jatuh cinta pada Li Ziran. Setelah itu, Bai Qiusheng dan Li Wenyuan serta istrinya mengobrol. Ketiga Ye Junlin duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang perusahaan saya baru saja dimulai di Prancis, masa depan sangat bagus. Bai Qiusheng berbicara tentang pengalamannya di Prancis. Li Wenyuan tersenyum, Qiusheng, meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat mengandalkan orang tuamu. Tidak lama kemudian, sebuah pasat tiba. Keluarga Li Wenyuan pergi untuk menyambut mereka secara langsung. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Mereka adalah orang tua Bai Qiusheng. Bai Zhengwen mengenakan pakaian formal, dengan tangan di belakang punggung, rambutnya disisir dengan cermat, tubuhnya memancarkan aura agung, dan dia penuh dengan gaya kader. Pakaian Kong Yuehua sedikit lebih kasual, tetapi dia juga memiliki temperamen yang galak, yang dikembangkan dalam sistem. SMS, kakak ipar, kamu di sini, kata Li Wenyuan dan Li Wenyuan dengan antusias. Bai Zhengwen memandang Li Ziran dan berkata,
Saya telah mendengar dari Wu Tua dari Biro Konstruksi Perkotaan tentang proyek Taman Ekologi Kota Barat. Ini sangat bagus. Ayolah. Terima kasih, Paman Bai, Li Ziran. Mengangguk, Kong Yuehua tidak terlalu serius, dan berkata sambil tersenyum, kemampuan Ziran ada di sana. Bai Zhengwen melirik Ye Junlin, dan berkata dengan dingin, tidak apa-apa bagi kami untuk membantu, tetapi tampaknya tidak mencolok. Apa pendapat orang lain tentang kata yang keluar, Ziran akan menjadi menantu perempuan ah? Kong Yuehua tersenyum dan menambahkan, namun, gaya keluarga kita selalu sangat ketat, dan kita tidak boleh dipusingkan. Semuanya harus bersih, Li Wenyuan segera berkata, mengerti, kalau tidak kita tidak akan mengembangkan junior yang luar biasa seperti Qiu Sheng. Ayo pergi, waktunya hampir habis, ayo langsung ke hotel, Bai Qiu Sheng tertawa. Baiklah, ayo pergi. Bai Zhengwen mengangguk dengan wajah serius, sangat lapang. Tunggu, pada saat ini, suara Ye Junlin tiba-tiba terdengar. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang memandangnya serempak. Ye Junlin berkata kepada Li Ziran, Ziran sebenarnya memesan pesta ulang tahun di restoran. Aku akan mengantarmu ke sana. Mendengar ini, Zhao Yalan berkata dengan tidak sabar, HMPH, jadi bagaimana jika Anda memesan pesta ulang tahun? Qiu Sheng mengaturnya di Hotel Kempinski, harga meja lebih dari 100.000 yuan. Apa yang Anda pesan? Bai Qiu Sheng dia tersenyum sopan dan berkata, Tuan Ye Anda tidak harus pergi jika Anda memesannya. Jika saya tidak pergi ke meja yang saya pesan malam ini, saya akan kehilangan ratusan ribu. Saya akan memberi Anda kerugian Anda, beberapa ribu yuan sudah cukup, bukan, Bai? Zhengwen melirik dengan mata tegas, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, kerugianku lebih besar darimu. Oh, di mana Anda memesan? Saya memesan kotak nomor 888 di Hotel Kempinski, dengan standar minimal 120.000 yuan. Bai Qiu Sheng sangat penasaran, yang lain juga memandang Ye Junlin satu demi satu. Aku sudah memesan restoran berputar di langit pusat Suzhou Hangzhou. Kata Ye Junlin, apa, tempat itu? Perlu membuat janji 1 bulan sebelumnya. Belum lagi harus membayar deposit, tidak ada harga di pasaran. Bai Qiu Sheng tertegun. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Sebagian besar orang yang pergi makan adalah orang kaya teratas dan bintang lini pertama. Dan 1 kali makan dapat dengan mudah menelan biaya ratusan ribu, dan ratusan ribu juga umum. Kata Bai Zhengwen, Bai Qiu Sheng bertanya dengan tidak yakin, di mana Anda benar-benar memesan meja? Bukan meja, saya memesan seluruh restoran, Ye Junlin berkata dengan datar. Hahaha, tapi begitu kata-kata itu jatuh, semua orang tertawa. Bahkan Bai Zhengwen yang serius pun tertawa, tapi penuh ejekan. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Anda memesan seluruh restoran? Apakah Anda tahu apa yang dibutuhkan di bawah paket, mengesampingkan identitasnya? Uangnya saja menghabiskan beberapa juta sehari. Bukan. Apakah Anda menggoda saya? Bai Qiu Sheng tertawa terbahak-bahak. Zhao Yalan dan Li Wenyuan menjaga wajah mereka tetap dingin. Setiap kali ada banyak orang, Ye Junlin akan sangat memalukan. Itu terlalu menyebalkan. Kamu pikir itu sangat menyelamatkan muka. Tetapi di mata orang lain, kamu hanyalah badut. Kali ini bahkan Li Ziran tidak mempercayainya. Bersambung.